dalam sholat di waktu tasahud, bagaimana telunjuk kita, apakah diangkat di waktu illallah kemudian diturunkan kembali atau diangkat seterusnya? Saya temukan dalam kitab I'anatut Talibin, yaitu halaman 174 dan 175. Jadi saya bacakan di pinggir ini Fatawul Mu'in, di dalamnya I'anatut Talibin. Itu sama itu penjelasannya. Jadi saya baca di pinggirnya. Wakabidan, dan menganggam asabi'a, akan beberapa anak jari, yumnahu, yang kanan, ilal masbihah, kecuali telunjuk. Jadi digenggam beberapa anak jari, yaitu 3 anak jari, kelingking, jari manis, dan jari tengah. Kecuali telunjuk. Telunjuk tidak kita genggam. Bikisiril ba'i. Maksudnya kisrah ba-nya, huruf ba di masbihah ini. Dan hianya masbihah itu telunjuk. Apa yang dikatakan telunjuk? Dan hianya telunjuk, bahayanya yang berentetan. Ia telunjuk itu akan ibu jari. Jadi telunjuk itu adalah serentetan ibu jari. Jadi setelah ibu jari telunjuk. Itu yang namanya telunjuk. Itu yang dikatakan musbihah. Fayurassiluha, maka diulurkan, maka mengulurkan ia seseorang akannya telunjuk. Berarti telunjuk tidak digenggam, diulurkan. Wa sunnah raf'uha, dan sunnah mengangkatkannya telunjuk. Ayil masbihati, artinya telunjuk, ma'a imalatiha, serta condongnya telunjuk, kalilan, hal keadaan sedikit, inda hamzati, tatkala menyebut hamzah illallah. Jadi diangkat telunjuk kita di waktu menyebut hamzah di kalimah illallah. Diangkat itu karena lil ittiba'i, karena ittiba, karena mengikut Nabi. Gitu. Jadi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, telunjuk diangkat di waktu menyebut asyhadu alla ilaha illallah, yaitu di hamzah illallah diangkat. Itu karena ittiba, karena mengikut Nabi. Seperti itulah tata cara Nabi bertasahud menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa idamatuhu, dan mengekalkannya terangkat, ayraf'i, artinya terangkat, fala yadu'uha, dan tidak menempatkannya telunjuk. Maksudnya tidak ditempatkan pada posisinya kembali. Itu. Jadi dikekalkan terangkat. Bal tabqa, tetapi kekal ya telunjuk
marfu'atan, hal keadaan terangkat, ilal qiyami, kepada berdiri, awis salam, atau salam. Jadi kalau kita tahiyat pendek, tahiyat awal, maka telunjuk kita kekal terangkat sampai kita berdiri lagi. Kalau tahiyat akhir, telunjuk kita kekal terangkat sampai salam. Seperti inilah tata cara tasahud. Itulah yang dikatakan ilmunya, ilmu tasahud. Karena amal itu ada ilmunya. Amal tanpa ilmu, maka itu adalah sesat. Ilmu tanpa amal dosa besar. Amal beserta ilmu itulah yang lebih baik. Itulah orang yang beruntung. Fatuba ala hazain. Maka beruntunglah orang yang memandukan ilmu serta amal. Jadi kalau beramal itu harus berilmu. Salat ada ilmunya, ruku ada ilmunya. Salat wajib, iya, orang tahu. Semua orang tahu, anak SD pun tahu. Tapi ruku, bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya sujud, itu banyak, itu belum tentu orang yang tahu. Bagaimana tata caranya tasawuf menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i melarang talfik, mencampur adukkan dua pendapat. Jadi Imam Asy-Syafi'i melarang pendapat dia dicampur adukkan dengan pendapat ulama lain dalam satu ibadah. Enggak boleh itu. Talfik namanya. Campur aduk pendapat. Atau campur aduk mazhab itu namanya. Akan menimbulkan tatabu'ur rukas. Mengambil yang ringan-ringan. Dan juga menimbulkan tala'ub dalam ibadah. Bermain-main dalam ibadah. Itu bahayanya talfik, mencampur adukkan dua pendapat atau lebih. Jadi kalau kita sholat, dari awal menurut Imam Asy-Syafi'i sampai akhir, tetap seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau Anda beruduk, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya sholat Anda seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jangan Anda berwuduk menurut Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian Anda sholat menurut Imam Hambali, itu nggak boleh itu. Campur aduk mazhab itu namanya. Atau Anda takbir menurut Imam Asy-Syafi'i, beruduk menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Takbir menurut Imam Asy-Syafi'i, baca ayat menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi tentang tahiyat bukan seperti Imam Asy-Syafi'i. Pindah kepada mazhab lain. Itu namanya talfik. Juga talfik. Campur aduk mazhab dalam satu ibadah tidak dibenarkan.